slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran teori-teori belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori pengkondisian operan. Di video ini, kita akan melihat bagaimana teori ini bekerja dalam membentuk perilaku melalui sistem penguatan dan hukuman. Pengkondisian operan atau instrumental pertama kali dikemukakan oleh psikolog Amerika, yaitu B.F. Skinner. Skinner menemukan teori pengkondisian operan pada tahun 1937 saat mempelajari respon Pavlov dan fisiologi refleks. Dia lalu mempelajari perilaku yang ditemukan, dikembangkan, dimodifikasi, dan dihilangkan melalui penguatan dan hukuman konsisten. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang teori pengkondisian operan, jenis-jenis, cara kerja, dan implementasinya, yuk simak video berikut. Apa itu pengkondisian operan? Pengkondisian operan adalah teori pembelajaran dengan memperkuat atau memperlemah respon yang disadari tergantung konsekuensinya. Teori Skinner sangat dipengaruhi oleh teori hukum akibat yang ditemukan oleh psikolog Amerika, yaitu Edward Thorndike. Thorndike mengemukakan bahwa tindakan yang menghasilkan dampak memuaskan kemungkinan besar akan terulang kembali, sementara tanggapan yang memberikan dampak tidak memuaskan kecil kemungkinannya untuk terulang kembali. Skinner mempelajari teori pengkondisian klasik dengan sebuah eksperimen bernama Skinner Box. Dia menempatkan merpati dan tikus di dalam kotak kecil dengan tuas serta lampu berwarna merah dan lampu berwarna hijau. Hewan tersebut dikondisikan untuk menekan tuas setiap kali lampu menyala. Jika hewan menekan tuas saat lampu hijau, maka mereka akan mendapatkan makanan. Namun sebaliknya, hewan tersebut akan mendapatkan hukuman jika menekan tuas lampu yang merah menyala. Hasilnya, tikus dan merpati menekan tuas hanya pada saat lampu hijau yang menyala. Apa saja sih yang menjadi jenis-jenis pengkondisian operan itu? Jadi, jenis pengkondisian operan terdiri dari 4 jenis, yakni penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Skinner membagi penguatan ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku dilakukan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan di masa depan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggeleng, dingin berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan positif. Penguatan positif menambahkan konsekuensi yang bermanfaat untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, memberikan stimulus yang menyenangkan atau hadiah setelah suatu perilaku dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah seperti pemberian hadiah, perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala, untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan seperti pemberian nilai A, juara 1, dan sebagainya. Selanjutnya, hukuman atau dikenal sebagai punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan.
Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Yang pertama, hukuman positif. Hukuman positif adalah menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk melemahkan atau menghilangkan suatu perilaku. Yang kedua adalah hukuman negatif. Hukuman negatif adalah yang menghilangkan rangsangan yang menyenangkan untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai teori pengkondisian operan. Nah, untuk implementasi yang pertama yaitu pada positive reinforcement atau pemberian reward positif. Nah, untuk contoh implementasinya agar lebih jelas, kita saksikan video ini terlebih dahulu. Hey Sarah, Yeah? I've been very impressed with your energy and training lately. I'm going to put you in the game on Saturday. Sound good? Yeah, thanks. So will I be a midfielder or will I be playing left? Nah, dari video tersebut tadi dapat kita lihat bahwa sang pelatih memberikan jam bermain lagi kepada Sarah karena melihat kerja kerasnya dalam latihan dan menempatkannya pada posisi kiri. Nah, hal ini termasuk pemberian reward positif karena dapat meningkatkan perilaku positif untuk Sarah. Nah, contoh implementasi yang kedua yaitu pada negative reinforcement atau pemberian reward negatif. Dikatakan negatif karena ini merupakan sebuah upaya untuk memberhentikan perilaku yang negatif. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video ini terlebih dahulu. Julia, can you hold on a second? I like what I saw today. You look tired. Yeah. I know it's your turn to grab all the cones, but I'm going to have Samantha do it instead. I need you to bring that same attitude tomorrow. We're going to need that kind of fight from you on the field. Okay, Coach, I will. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sang pelatih memberhentikan Julia dan menyuruhnya beristirahat yang akan digantikan nantinya oleh Samantha karena dalam latihannya Julia terlihat begitu kelelahan. Pada kondisi ini, reward yang diberikan oleh pelatih tersebut merupakan upaya untuk memberhentikan perilaku negatif yang dapat timbul apabila Julia tetap melanjutkan latihannya dalam keadaan yang kelelahan. Contoh implementasi yang ketiga yaitu pada punishment positif atau pemberian hukuman positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video ini terlebih dahulu. Chelsea, you're not running very hard. 3 extra laps. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sang pelatih menyuruh Chelsea untuk menambahkan porsi latihannya sebanyak 3 kali putaran lagi karena dilihat bahwa Chelsea tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan latihannya. Untuk contoh implementasi yang keempat yaitu negative punishment atau hukuman negatif. Nah, hukuman negatif ini merupakan suatu upaya menghilangkan stimulus untuk mencegah terjadinya suatu perilaku yang berulang. Nah, contohnya dapat kita saksikan pada video berikut ini. Hey Coach, what's up? Listen, Kate, I don't think I'm going to play you in the game on Saturday. I want you to think about simplifying your game. You've been trying to overcomplicate things. All right, Coach. I'll give it a shot. I agree I've been struggling a little bit. Okay, great. Thank you. I want to play you in the future. Okay. Jadi, pada video tersebut, Kate diberitahukan oleh pelatihnya bahwa dia terlalu memperumit atau terlalu rumit dalam permainannya sehingga dia tidak akan dimainkan pada permainan selanjutnya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki segi permainannya. Nah, dalam video tersebut dapat kami simpulkan bahwa teori pengkondisian Skinner atau pengkondisian operan menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Nah, dalam teori ini, perilaku yang diikuti oleh penguatan atau reinforcement cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman atau punishment dia cenderung berkurang.
Skinner juga menekankan pentingnya penguatan positif seperti pemberian imbalan dan penguatan negatif seperti penghilangan rangsangan tidak menyenangkan dalam membentuk perilaku. Teori ini sering diterapkan dalam pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.